Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto dengan NIM 2202 4014057, Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas MIT dari mata kuliah Analisis dan Perencanaan Sistem, di mana tugasnya yaitu membuat video YouTube soal jawab yang menyelesaikan NIM terakhir ganjil genap. Karena NIM terakhir saya ganjil, saya akan mengerjakan tugas yaitu definisi sistem, sejarah perkembangan SDLC atau System Development Life Cycle. Selanjutnya, bagaimana implementasi SDLC. Selanjutnya, proses perencanaan sistem. Kemudian, jelaskan jenis kebutuhan sistem. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama, definisi sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam definisi ini ada beberapa hal penting. Yang pertama, kesatuan. Sistem adalah suatu keseluruhan, bukan hanya kumpulan bagian. Kemudian, komponen yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berhubungan. Kemudian, interaksi. Komponen saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian, ada tujuan. Sistem berfungsi untuk mencapai suatu hasil dan output tertentu. Kemudian ada contoh. Sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan pengguna. Kemudian ada sistem pernapasan yang terdiri dari hidung, paru-paru, dan organ lainnya yang bekerja sama untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksidanya. Kemudian selanjutnya ada sejarah perkembangan SDLC. Pada sejarah perkembangan SDLC atau System Development Life Cycle, yang mencerminkan bagaimana suatu metode dalam membangun sistem informasi atau perangkat lunak terus berkembang untuk menjawab kebutuhan teknologi dan bisnis. Berikut adalah ringkasan sejarah dan evolusinya. Yang pertama, pada tahun 1950 sampai 1960-an, awal mula SDLC. Yang pertama, di era komputer mainframe, sistem dibangun dengan pendekatan linear. Kemudian muncul model awal SDLC dengan tahapan sederhana, yaitu dengan perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Kemudian fokus utama pada struktur dan dokumentasi yang jelas. Selanjutnya, pada tahun 1970-an berkembanglah model waterfall. Nah, yang pertama itu model waterfall ini diperkenalkan oleh Winston W. Rees. Selanjutnya, proses pengembangan dilakukan secara berurutan dari satu fase ke fase berikutnya. Kemudian sangat cocok untuk di proyek dengan kebutuhan yang stabil. Adapun kelemahannya yaitu sulit melakukan perubahan di tengah jalan. Selanjutnya, pada tahun 1980-an sampai 1990-an, metode interaktif dan spiral. Pertama, kritik terhadap model waterfall melahirkan metode interaktif dan spiral. Kemudian model spiral atau Beryl-Boehm pada tahun 1986 menggabungkan aspek interaksi dan manajemen risiko. Kemudian pendekatan ini lebih fleksibel dan cocok untuk proyek kompleks dan berisiko tinggi. Kemudian pada tahun 1990 sampai 2000-an, RAD dan prototype. Nah, munculnya Rapid Application Development atau RAD dan prototype fokus pada pembuatan sistem dalam waktu singkat dengan iterasi cepat dan keterlibatan pengguna secara langsung. Kemudian cocok untuk lingkungan yang dinamis dan kebutuhan yang terus berubah. Kemudian pada tahun 2001 sampai sekarang muncullah Agile dan DevOps. Nah, yang pertama pada tahun 2001 Manifesto Agile diterbitkan, menekatkan kolaborasi, adaptasi, dan pengiriman perangkat lunak secara berkelanjutan. Kemudian Agile menjadi sangat populer dengan berbagai turunannya, yaitu ada Scrum, Kanban, Extreme Programming atau XP. Kemudian perkembangan ini lagi dengan integrasi DevOps yang menggabungkan pengembangan Dev dan operasi Ops untuk otomasi dengan mengirimi berkelanjutan. Kemudian adapun bagaimana implementasi SDLC. Nah, yang pertama, perencanaan atau planning. Untuk menentukan tujuan proyek, ruang lingkup sumber daya dan timeline, menganalisis kebutuhan bisnis dan risiko. Kemudian yang kedua adalah analisis kebutuhan atau requirement analysis, untuk menggali kebutuhan pengguna dan sistem. Hasilnya berupa dokumen spesifikasi kebutuhan sistem. Yang ketiga, desain sistem atau sistem desain, yang mendesain arsitektur sistem antarmuka, basis data, dan alur kerja. Bisa berupa desain logis dan desain fisik. Kemudian yang keempat, pengembangan atau development.
Programmer mulai menulis kode berdasarkan desain menggunakan bahasa programming, framework, dan tools yang sesuai. Kemudian yang kelima, pengujian atau testing. Menguji sistem untuk menemukan dan memperbaiki bug atau error termasuk unit testing, integration testing, dan user acceptance atau testing. Kemudian yang keenam, implementasi atau deployment. Sistem dipasang atau diinstal ke lingkungan produksi. Pengguna mulai menggunakan sistem yang sudah jadi. Kemudian yang ketujuh, pemeliharaan atau maintenance. Sistem dipantau dan diperbarui jika ada bug, perubahan, kebutuhan atau upgrade teknologi. Kemudian ada proses perencanaan sistem. Pada perencanaan sistem adalah tahap awal dalam SDLC yang sangat penting untuk memastikan proyek berjalan dengan arah dan tujuan yang jelas. Berikut adalah beberapa langkah utama dalam proses perencanaan sistem. Yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan. Untuk menentukan alasan mengapa sistem perlu dikembangkan. Contohnya seperti sistem lama tidak efisiensi, adanya kebutuhan baru, atau untuk meningkatkan layanan. Ya, selanjutnya yang kedua ada analisis kelayakan atau feasibility study. Untuk mengevaluasi apakah proyek layak dilaksanakan dari segi teknik, ekonomi, operasional, dan jadwal atau waktu. Kemudian yang keempat, untuk menentukan role lingkup atau scope proyek. Untuk menentukan batasan proyek, kita harus mencari apa yang akan dan tidak akan dilakukan. Nah, ini penting agar proyek tetap fokus pada yang tidak melebar. Kemudian kelima, identifikasi sumber daya. Untuk menentukan tim proyek, anggaran, perangkat keras dan lunak, serta waktu yang dibutuhkan. Yang keenam itu membuat rencana proyek. Yang pertama, menyusun jadwal kerja, tahapan-tahapan yang akan dilalui, serta milestone proyek. Selanjutnya, bisa menggunakan tools seperti Gantt, Core, atau Work Breakdown Structure atau WBS. Selanjutnya, jelaskan jenis kebutuhan sistem. Untuk jenis kebutuhan sistem dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan finansial dan kebutuhan non-fungsional. Keduanya penting untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai harapan pengguna. Ya, yang pertama itu kebutuhan fungsional atau functional requirement, yaitu hal-hal yang perlu dilakukan oleh sistem. Contohnya seperti sistem harus bisa mencatat data pelanggan. Selanjutnya, sistem harus dapat memproses transaksi pembayaran. Sistem harus mengirim email konfirmasi setelah pendaftaran. Nah, adapun fokus utama pada fitur utama sistem, interaksi pengguna dengan sistem, alur kerja atau proses bisnis. Kemudian kedua, kebutuhan non-fungsional atau recruitment, yaitu kriteria bagaimana sistem bekerja, bukan apa yang dikerjakan. Contohnya seperti sistem harus merespon dalam waktu kurang dari 3 detik, sistem harus dapat diakses 24/7, data pengguna harus dienkripsi. Kemudian fokusnya pada performa, keamanan, skalabilitas, ketersediaan, dan usability. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.